semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. China sampai minta bantuan Indonesia selamatkan Afghanistan hingga kirimkan pasukan rahasianya. Kenapa nih? Apa yang berlaku di Afghanistan gitu ya? So, jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Tak mampu menyelamatkan Afghanistan, China minta bantuan Jokowi dan langsung kirimkan pasukan rahasianya. In Afghanistan changed fundamentally, and now stability is gaining ground. Challenges remain. I'd like to take this valuable opportunity to share with you China's views on the Afghanistan issue. It is necessary to keep engagement. Hal ini tentunya perlu dimaknai sebagai komitmen kuat Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Afghanistan. Bagaimana negara luar melihat Indonesia? Yaitu apa? Trust, kepercayaan kepada Indonesia, kepada diplomasi Indonesia. Kenapa? Diplomasi ya, diplomasi Indonesia. Halo sahabat bagi-bagi, tak mampu menyelamatkan Afghanistan dan Kongo, China tiba-tiba minta Jokowi untuk kirimkan diplomasinya. China tiba-tiba saja menghubungi Indonesia agar membantu di Afghanistan. Niat China ini mengundang segenap tanya bagi masyarakat Indonesia. Apakah ini sebagian dari strategi China agar terkenal di kancah global? Pasalnya lewat diplomasi Indonesia, sudah pasti misi ini akan berhasil. Dan untuk memperkuat diplomasinya, Indonesia juga telah membuat kapal perang baru dan telah menerjunkan berbagai unit paling rahasia milik Indonesia. Diplomasi Indonesia di berbagai belahan dunia memang tidak bisa diragukan lagi. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika, China, dan Rusia sudah mengakuinya di hadapan PBB. Lalu kenapa China memanfaatkan diplomasi Indonesia? Sahabat bagi-bagi, tak ada angin tak ada hujan. Tiba-tiba, utusan khusus negeri Tiongkok China datang meminta bantuan Indonesia untuk menyelamatkan negara Afghanistan. Negara yang pemerintahan lamanya baru saja direbut dan kini dipimpin oleh kelompok Taliban. Sepertinya China sudah menyerah dan tidak mampu menyelamatkan Afghanistan, makanya pekerjaan rumah seperti ini diserahkan ke Indonesia. Pasalnya diplomasi Indonesia yang terkenal sangat mendunia bisa mendamaikan konflik. Lalu bagaimana Indonesia akan menyelamatkan Taliban? Sedangkan Indonesia sendiri sedang diambang masalah besar karena ekonomi China runtuh. Sahabat bagi-bagi, utusan khusus Kementerian Luar Negeri China atau MFA, yaitu Mr. Yue Xiaoyong, diketahui telah melawat 3 hari ke Indonesia. Sejak tanggal 25 hingga tanggal 27 November tahun 2022 kemarin. Dan tak cuma basa-basi, beliau ternyata menjelaskan posisi dan kebijakan China terkait Afghanistan. Dan hal itu pun terungkap dari Kementerian Luar Negeri China di Beijing, pada Selasa tanggal 29 November tahun 2022 kemarin. Dalam lawatannya ke Jakarta, utusan khusus China ini bertemu dengan Direktur Asia Selatan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Yohanes Prasetyo. Selain itu beliau juga berkunjung ke kantor Nahdlatul Ulama, bertemu salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Ibu Alisa Wahid, dan juga bertemu dengan beberapa politikus serta akademisi di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, kemudian dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, di Jakarta, Mr. Yue Xiaoyong, ini menjelaskan posisi penting Indonesia, dan kesiapan China meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk membantu negara Afghanistan dalam menciptakan stabilitas, meredakan kekacauan, membangun pemerintahan yang inklusif, dan melaksanakan pembangunan demi terjaganya stabilitas dan perdamaian di kawasan. Artinya, di sini China meminta bantuan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di negara Afghanistan. Yang pastinya mungkin dengan cara-cara damai seperti diplomasi, bantuan kemanusiaan, maupun komunikasi persuasif dengan pihak negara Afghanistan. Tidak mungkin juga, China meminta Indonesia mengirimkan bala tentara atau pasukan militer untuk meredakan kekacauan di sana. Dan menurut Mr. Yu, ajakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif antara negara China dan negara Indonesia. Sahabat bagi-bagi, selain untuk membantu Afghanistan, Tentara Nasional Indonesia juga sudah unjuk gigi berperang di negara Afrika.
Di tengah hiruk-pikuk geopolitik dunia yang semakin memanas, terutama antara NATO dan Rusia. Tahukah kalian, selain berjibaku dan berbakti untuk negeri, ternyata pasukan TNI Indonesia saat ini juga tengah ikut berperang di salah satu negara konflik. Tetapi bukan di Eropa melainkan di Afrika. TNI Indonesia dikabarkan berhasil menangkis serangan dari pasukan-pasukan pemberontak ADF di wilayah Kongo, Afrika. Lantas pasukan TNI manakah itu? Mengapa mereka juga ikut berperang di Afrika dan bagaimanakah ceritanya? Sahabat bagi-bagi, datang dari aksi heroik TNI Indonesia di negara konflik Afrika. Mimin kutip dari Jakarta Glitter, pasukan perdamaian Indonesia yang saat ini berada di negara Kongo, Afrika, kabarnya telah berhasil menangkis serangan dari pasukan ADF, atau Allied Democratic Forces. Hal ini terungkap langsung dari akun Twitter resmi pasukan penjaga perdamaian PBB, di sektor utara Republik Demokratik Kongo. Dan tak main-main, dalam MONUSCO Nur, dan sektor ini mengatakan bahwa para pasukan perdamaian dari Indonesia yaitu The Cabitab, Tentara Fardisi dan UPDF telah bersama-sama menangkis serangan alias Democratic Force, atau pasukan ADF, di Desa Malino tanggal 22 November tahun 2022 kemarin. Dan tak cuma itu, MONUSCO dan sektor ini pun juga mengungkap bahwa perlindungan sipil dapat dijamin dengan kolaborasi kekuatan militer dan focal point di daerah tersebut. Sahabat bagi-bagi, sementara itu, sehari sebelumnya, tanggal 21 November tahun 2022 kemarin, tentara Indo RDB yang berbasis di Kecabi bersama dengan tentara Fardisi juga telah berhasil menghalau serangan kelompok bersenjata ADF di Desa Sengi. Dan di mana, saat itu 2 orang korban luka tembak mendapat pertolongan pertama oleh petugas medis Indo RDB. Dan setelah itu korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Boga. Di sini perlu kalian ketahui bahwa pasukan TNI di Kongo ini merupakan pasukan perdamaian PBB yang disebut dengan Indo RTB. Mereka adalah Satuan Tugas Kontingen Garuda Rapid Deployable Battalion atau RDB TNI, yang bertugas untuk misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo. Oke guys, nah jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang Indonesia sangat diberikan kepercayaannya sebagai pasukan perdamaian. Tadi kita sudah dengar punya pembahasannya juga gitu. Di mana ini China juga meminta bantuan daripada Indonesia untuk berdiplomasi, sebab katanya itu diplomasi Indonesia sangat terkenal di kancah internasional gitu ya. Ada diplomasi yang baik gitu. Satu sebabnya ya memang kepercayaan negara luar gitu ya. Terhadap diplomasi yang digunakan oleh Indonesia gitu. Sebab itu Indonesia sangat dipercayakan dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara yang berkonflik gitu ya. Ini pasukan perdamaian daripada Indonesia pun berhasil gitu. Tadi itu berhasil menangkis serangan yang dilakukan di Kongo Afrika tadi itu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.